kalau gua ngelihatnya dengan adanya potensi begini, sebenarnya kecenderungan untuk dia break ke bawah sini lebih besar, ya kan. Walaupun sekarang kita ada di 2326, tapi bukan tidak mungkin area 2380 sampai 2400 itu. Hai guys, balik sama gue William Sudana dan welcome back to this channel. Hari ini kita akan bahas bagaimana sih perjalanan gold untuk bulan Juni dan sepanjang review sedikit kita apa yang terjadi di bulan Mei sehingga kita bisa prepare bulan Juni ini akan lanjut ke 2500 atau mungkin jatuh ke kerak bumi. Oke? Langsung aja dalam video ini kita akan bahas beberapa skenario untuk bulan Juni, kemudian di minggu ini sendiri ya akan upcoming, beberapa skenario atasnya kemana, bawahnya kemana, dan skenario di minggu ini juga akan seperti apa, sehingga kita bisa prepare area-area mana aja yang bisa kita waspadai dan confluence apa yang akan mendukung ke area sana. Mungkin video akan segitu agak lumayan panjang, jadi bear with me kalau kalian pengen tahu lebih lanjut. Alright, langsung aja kita mulai. Jadi langsung kita ke chart, sepanjang bulan Mei kita ngelihat di video gua yang ini kita sempat ngomongin potensi untuk bulan Mei itu turun ya. Mana videonya ya? Bukan di sini. Ya kan? Kita ngomong soal sell in May, ternyata kita ngelihat sell-nya agak di belakang-belakang. Berakhir apa bulan Mei-nya tutup biru ya. Tapi kita melihat ini adalah hal yang bisa kita perhatikan di sini bahwa another rejection yang kencang di atas. Oke. Ini satu rejection kencang di bulan April, ini juga rejection kencang di bulan Mei ya. Ini April, ini Mei gitu. Sama-sama dua-duanya itu benar-benar dia sweep atas, kemudian banting lagi, dia sweep lagi, dia banting lagi ke bawah. Sehingga kalau misalnya kita perhatiin ada apa di area sini gitu. Karena ini begitu kuat sellernya mendorong lagi ke bawah ya. Dengan kondisi saat ini kita ngelihat tensi geopolitik yang sangat besar, oke. Peperangan masih di mana-mana dan ini membuat dunia itu sebenarnya ngelihat kayak, wah ini nggak baik-baik aja nih. Makanya gold sebagai safe haven dipegang dan terus dibeli. Narasi-narasi negara-negara terus membeli emas sebagai cadangan, apalagi negara-negara di BRICS gitu ya. Mereka berlomba-lomba untuk mencoba menurunkan peran dolar dengan menggunakan transaksi ekspor impor mereka itu menggunakan currency mereka sendiri kayak gitu. Ini pasti berimpact terhadap kekuatan dolar sendiri. Tapi kita mau ingat bahwa DXY atau indeks dolar sebenarnya nggak pengaruh terhadap pergerakan emas. Gitu. Walaupun sama-sama XAUUSD, tapi direct impact DXY itu adanya di currency. Euro, GBP, Swedish krona, lagi Japan yen kayak gitu. Ya, jadi ada 6 mata uang yang berpengaruh terhadap DXY secara langsung. Tapi kalau gold itu enggak. Gold lebih dipengaruhi terhadap tensi geopolitik, kecemasan dunia gitu kan, bahwa gold sebagai the real money ya kan, itu yang membuat orang akhirnya terus-menerus membeli emas. Oke. Kalau misalnya kalian bingung kenapa emas naik terus, gue udah pernah bikin videonya di sini ya kan, bongkar target gold naik nonstop tanpa koreksi ini hingga 10 tahun ke depan. Nggak bisa nonton di sini. Ini setelah 3 minggu lalu nih. Kalau kalian belum nonton, wah berarti kalian nggak mencari tahu dari bagian rahasia di sini. Kenapa gold naik terus? Oke. Jadi lanjut lagi ke sini kita ngeliat bulan Mei, kita ngelihat sini ya. Kalau gue ngelihatnya dengan adanya potensi begini, sebenarnya kecenderungan untuk dia break ke bawah sini lebih besar, ya kan? Walaupun kita udah bilang, oh gold bakal ke 2288 gitu ya, tapi nggak kunjung terjadi, ya kan? 2228 nih nggak kunjung terjadi nih. Terjadi, ini akan menjadi awal mulanya. Dia naik, turun, dia nggak kuat naik, dia mau turun dulu, mungkin dia akan naik lagi ke atas. Oke? Coba kita cari confluence dari beberapa area ya. Dari sisi monthly kayak gini, kita ngelihat artinya nanti secara koktah posisi open RPS-nya, kalau ini kan sama ya bentuknya ya. Gua asumsi bakal kebalik dan kecenderungannya anomali lagi. Tapi balik lagi,
Ya, inflasi belum ada tanda turunan, berarti ini juga cenderung bahwa gold akan dibuang karena indeks dolar naik. Tapi tensi geopolitik yang misalnya membuat ini tuh jadi kayak mau turun tapi nggak mau turun, mau turun tapi nggak mau turun, mau turun tapi nggak mau turun. Oke? Di weekly sendiri kita lihat di sini weekly kemarin ditutup dengan super bullish, ini bullish engulfing ya di minggu ketiga bulan Mei. Setelah minggu pertama dia naik ke atas ya kan. Timing busurnya dia malah ke atas. Malah dia sempat sweep. Ini yang minggu di mana Presiden Iran kecelakaan, kemudian dibanting ke bawah, setelah itu 2450 sampai ke 2325. Ini hasil 1000 pips dalam seminggu aja, kemudian turun lagi di hari ini. Oke, di sini kita ngelihat ini bullish engulfing. Kalau gue sih ngeliatnya ini akan ada masih lanjutin area penurunan ya. Dengan kita bisa pantau area nanti di daily sekitar 2306. Nih kalau lihat di sini sama, menurut gua ini area yang masih akan membal-membal, mantul-mantul di area di sini nih. Nih, demand kecil di sini balik lagi. Demand ini nih, demand daily ini menurut gua masih kuat untuk bisa mantul. Jadi ada kemungkinan dia akan begini kemudian dia naik lagi, baru dia mungkin turun. Oke. Karena kita lihat di sini 2406 dia masih banyak menyisakan ini fair value gap. Oke. Fair value gap. Oke, ini fair value gap. Di sini juga masih ada dikit fair value gap. Ini dari sisi sepanjang bulan Mei, menurut gua walaupun sekarang kita ada di 2326, tapi bukan tidak mungkin ini area 2370, 2360, ini 2360 sampai 2374, kemudian area 2380 sampai 2400 itu dikunjungi lagi. Kayak gitu. Karena kita mau melihat pergerakannya ini selama masih di atas di area di sini 2286 ini ya. Selama masih di area di sini di key level menurut gua, di level ini kita masih akan tetap bisa naik lagi mantul ke atas. Gitu. Jadi sekarang ini dia masih mau dites area bawah dulu sebelum ke atas. Baru banting ke bawah. Gitu. Karena di sini juga udah areanya setelah bablas ini maka next area kita di sini 22188 gitu. Ini ada gap kecil juga nih di area 2232 sampai 2239 kayak gitu. Gue banyak sih lihat di TikTok banyak analisa yang mendorong gold akan jatuh ke area 22 lagi kayak gitu, 2200 lagi. Tapi ya lihat harganya masih 23 walaupun udah drastis banget sih dari 24 ke 23 tapi ya banyak orang berprediksi seperti itu dan gak salahnya juga. Kita bisa antisipasi dan bikin plan dua arah. Oke? Sekarang coba kita lihat dari sisi kalau kita cocokin dengan misalnya musang ya. Ini kita lihat nih 1 2 ini ada initial break di sini. Oke, initial break di sini. Candle bullish ini di break di sini juga. Maka kita bisa mulai tarik skenario kalau misalnya tarik ke sini. Oke. Maka kita bisa area pertama nih 2295, oke. 2295 ini masih dalam area kotak oranye merah ini. Oke, 2295 ini pantul, ini bisa naik ke atas lagi, ya kan. Kalau enggak lanjut dia ke 2295 ke 2253. Nanti kita lihat confluence-nya di RPS Koptah kira-kira ada area apa. Oke. Lanjut, coba gua untuk analisa menggunakan BBMA sebagai acuan kita. Kalau kita ngelihat ini di atas sekarang monthly-nya ini ada di area ekstrim. Oke, kita lihat ini area ekstrim, dia masih di ekstrim sini. MA5, MA10, MA5-nya dan MK di atas ini, ya kan? Masih di area, makanya next kalau kita mau pantau dari sisi bulan, maka area re-entry kita mungkin ada di bawah 2160 sampai 2063. Oke, turun ke weekly. Weekly ini kita mulai ini di ekstrim, dia udah mulai keluar. Oke, makanya dari sini posisinya bisa jadi dia mau tabrak atas lagi untuk kejar ekstrimnya, tapi area re-entry kita ini ada di bawah sini nih. Nah, kita ini udah dekat sebenarnya dengan area re-entry-nya week, yaitu di 2317 sampai ya 2305. Cocok ya tadi ya. Area demand daily di 2305 2306 ini bisa menjadi area re-entry untuk week untuk dia kejar atas lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat posisinya bisa ini begini, kemudian area masuk sini, re-entry sell ini. Kalau misalnya dia berhasil close di atas 2400, maka dia akan langsung lanjut ke Uranus. Oke, lanjut ke Uranus. Tapi kalau misalnya kepentok di area 2400 ini, maka dia akan turun ke bawah. Gitu. Oke. Untuk di daily sendiri kita perhatiin di sini, ini udah ekstrim, kemudian dia turun, oke. Harusnya dia ada re-entry di area EMA 10 510 low, tapi tadi malah close di bawah di sini. Kita ngelihat juga di sini udah ada CSAK sell, ya kan? Turun ke sini, pakai tanda-tanda dia mungkin akan turun ke bawah, kejar ke lower BB-nya. Ada di mana? Ada di sini.
MA50 dulu 2309, cocok banget dengan tadi area demand daily 2309-an. Kemudian nih 2309 di sini kan, nih area di sini. Kemudian kita perhatiin juga ini ada lower BB-nya di 2290, cocok dengan area tadi kita di 22 berapa tadi? Kita lihat 22 di sini 2295 ya, 2295. Di sini kita perhatiin di sini ada 2290, cocok confluence. Berarti kita bisa pantau nih area-area di sini akan yang mungkin dikunjungi. Oke? Jadi langsung abis ini kita mampir ke RPS. Kalau RPS kita lihat sini aja anaknya. Oke? Seperti biasa, gue udah bikin beberapa skenario untuk minggu depan. Oke, kita perhatikan open sekarang ada di 2327. Ini kita dari Copta. Oke? Di Copta sendiri, oke sebelum ini kita bikin analisa ini dulu ya. Sekarang adalah bulan Juni. Oke? Bulan Juni merupakan timing target quarter 2. Hopefully teman-teman masih bisa ingat bagaimana kita memetakan hukum busur. Kalau misalnya belum, mampir lagi ke video ini. Oke. Di sini gue menjelaskan gimana caranya kalian menyusun timing hukum busur. Oke. Di sini ada tren anomali, cara baca tabel FPS, susun alur cerita di sini ada. Bahkan di sini diperdalam lagi nih. Step by step cara susun alur cerita. Oke, di sini jelaskan. Di sini gue nggak mau panjang lebar, kita hanya plotting aja. Juni timing target quarter 2. Oke. Kemudian target quarter. Quarter sendiri udah masuk. Kalau quarter 2-nya ini masih dalam timing busur semester ya. Quarter 1. Ini target quarter 2. Sekarang kita masuk week 1. Maka di sini adalah weekly timing busur month. Oke. Ketika weekly Juninya ini adalah hukum jika up, maka ini adalah busur atas. Busur atas month. Oke. Itu adalah plotting goals dari kita. Maka dengan acuan timing busur seperti ini, timing hukum busurnya, maka kita bisa ngelihat di sini, kalau dari sisi month, kita ngelihat month, LB monthly ada di 2276, HB monthly ada di 2450 pucuk. Kemudian kita lihat, open, kita hukum jikanya apa ya? Open before, open now. Open before untuk Mei, ini open now-nya akan kira-kira di sini. Oke, jadi ekspektasinya ini naik. Jadi seharusnya pergerakan open ada di sini, pivotnya ada di 2333. Pivot monthly 2333. Maka open yang hukum jikanya up ada di bawah pivot. Tanda-tanda sudah dijelaskan di sini. Wah, wajib paham kode cinta market normal, anomali, dan kapan sideways dibahas di sini ketika marketnya ada di sini. Open hukum jikanya up, bawah. Open di bawah pivot, R1 di bawah HB, S1 di bawah LB. Ada tanda-tanda gejala anomali dengan chance besar. Ini walaupun ini udah terjadi di bulan Mei kemarin, tapi nggak kejadian. Tapi kita bisa antisipasi. Yang bisa kita lihat sekarang pergerakan dari time frame adik-adiknya. Jadi jangan lihat ini, wah ini pasti sikat ke bawah langsung kita sell aja karena pasti anomali. Begitu. Yang mau kita antisipasi adalah pergerakan time frame adik-adiknya. Apakah sejalan dengan hukum busurnya? Kalau enggak, jangan dulu. Kita tunggu ketika semua hukum jikanya itu satu arah dengan timingnya. Oke, itu cara kita entry. Lihat di sini hukum jika week-nya down, ya. Down karena apa? Open before dan high before-nya. Ekspektasi kita kalau misalnya open before-nya 2335, sekarang kita main di 2327 dengan asumsi nggak ada new opening gap, oke? Maka dia mengindikasikan ideal down. Down, bawah. Kita lihat di sini high before-nya week ada di 2327, high before-nya ada di 2364, ini 2450. Ini kan sama tadi ya 2450, R1-nya 2389, kemudian LB-nya 2277, S1-nya 2216. Kalau tadi kalian ingat kata-kata gue di atas, area 2400 itu masih bisa dikunjungi untuk di entry sell. Oke, maka di sini kita lihat R1 month 2389 dekat 2400. Ini area pantau. Cocokin lagi di sini. Kita lihat ini. Nah, 2393 sampai 2400. MA 510 high untuk di weekly. Ya kan membantu 2400 area di entry sell. Di sini oke lanjut, maka di weekly down kita bisa estimasi minggu ini bergerak normal. Kalau bergerak normal di mana dia kecenderungan
dia untuk kejar low before-nya tuh lebih dekat ya daripada atasnya ya. Maka kalau menurut gua, kalau weekly-nya sendiri dia down berarti harga dari 2327 akan bergerak ke pivotnya 2334, 2349 secara timing busurnya, area busurnya. Kemudian untuk nanti dia target, dia akan break low before-nya di 2320 yang ini sama dengan low before daily. Kemudian bisa lanjut ke 2305. Cocok juga areanya S1 weekly 2305. Tadi 2305 adalah demand dari area time frame daily. Oke. Kalau untuk daily-nya sendiri kita perhatikan dia down, ini ideal down, bawah. Daily pivot di 2335. Kita perhatiin pivot daily, weekly dan monthly ini sama semua. Ya, sama semua 2335, 2334, 2333. Kayak gitu. Bahkan kita perhatiin R1 daily lebih tinggi daripada weekly. Maka ada kemungkinan 2350 dan 2349 ini bisa menjadi area pantau kita. Tapi lihat juga R2 daily dan weekly juga sama 2375 dan 2378. Lihatin sama 2390, 2392. Ini sama juga 2405, 2407. Area weekly-nya ini untuk hari Senin besok ya kembar semua ya. Jadi kalau misalnya daily bergerak down, oke, artinya apa? Dia akan break low before daily yang sama dengan low before weekly, maka kita bisa asumsikan weekly sudah membuat low yang baru. Kalau weekly sudah membuat low baru, maka kita bisa lihat skenario. Habis itu mungkin dia bisa putar balik ke atas untuk menjalankan timing busur monthly-nya yang bergeraknya harusnya bawah. Oke, jadi semuanya masih sejalan, down. Makanya kita lihat dari sisi monthly, oke, turun ke bawah di 2305, 2312. Area busur monthly ada di 2333 sampai 2216, cukup lebar. Tapi low before monthly-nya ada di 2277. Maka ketika kita ngelihat bahwa pergerakan monthly-nya atau weekly-nya itu akan kejar break 2277, makanya monthly fix anomali. Tapi kalau kita lihat saat ini, S1 weekly 2305, S2 weekly 2291. Dia ada di S3 weekly nih. Ketika harga sampai ke S3 weekly 2262, maka baru kita ngomong valid monthly-nya akan anomali down. Tapi S3 weekly terlalu jauh sih. Kalau menurut gua mungkin tidak di minggu ini. Mungkin aja di minggu depan kalau dia masih tetap area sellernya tinggi. Oke? Di situ. Itu yang bisa kita pantau. Tapi kalau misalnya kita bikin skenario kedua, XAU dia gap down. Bagaimana biasa, New Week opening gap itu biasa akan turun ke bawah. Maka, gua asumsikan dengan potensi kita drop sekitar mungkin 40 pip dari harga running saat ini, dia akan merubah hampatnya lebih ke yakin ke bawah down. Dia turun langsung bawah ke down ke sini, ya. Dari sini kita baru akan nggak ada pergerakan ke atas sih, makanya lebih confirm ke down cepat-cepat ke bawah gitu. Kalau dia gap turun ke bawah. Tapi kalau misalnya dengan asumsi dia gap up, oke, posisi 2327 dia kita open, kira-kira opening gap week-nya itu naik ke 2340, maka akan ada perubahan. Monthly yang awalnya dia up, bawah, dia berubah menjadi atas. Karena open di atas pivot. Ya, ini 2340 ke 2338. Gitu. Nah, dengan posisi seperti ini, maka ada kemungkinan monthly-nya malah akan bergerak normal up. Kayak gitu. Weekly-nya jadi up potensinya. Dari awalnya down jadi up, tapi di posisi atas bawah masih kuning lah levelnya. Tapi day-nya yang down, dia berubah juga bawah, atas. Kayak gitu. Berarti ini lompatnya berapa? Sekitar 130 pip. Ya kalau misalnya ada video perang, ya kerja seperti ini. Tapi kalau nggak ada, ya nggak ada sih. Oke, kira-kira seperti itu untuk analisa kita di bulan Juni. Masih ada uncertainty, apakah gold akan naik ke atas atau ke bawah. Tapi kalau kita ngeliatin, yang bisa kita pantau adalah pergerakan dari week by week-nya, daily by daily-nya. Ikutin apakah perjalanannya itu sejalan dengan timing busurnya. Dan jika terjadi prematur, tugas dilaksanakan lebih cepat, itu kita bisa bikin dua skenario. Apakah dia mau lanjutin tugas kakaknya atau malah putar balik. Itu yang bisa selalu kita pantau. Jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang Koptah, kalian bisa mampir ke video ini, member only videos. Caranya kalian mampir ke channel gua, klik join di sini, join eksklusif konten level 2, 40.000 per bulan aja, dan kalian udah banyak bisa mempelajari pemahaman gue juga bagaimana gue mempelajari apa yang dijelaskan di Telegram buat Koptah. Atau kalau kalian mau belajar mandiri juga apa bisa baca juga di Telegram buat Koptah. Semuanya ada di sana. Yang penting kalian belajar untuk memahami proses bekerja, proses berpikirnya, supaya kalian paham apa yang harus kalian lakukan sebagai trader yang mandiri.
Jangan lupa subscribe dan share juga pandangan kalian. Gold di bulan Juni kira-kira akan pergi kemana. Dan di like juga, share video ini ke teman kalian supaya banyak teman-teman yang bisa belajar dan yakin untuk belajar trader yang mandiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.